Salve para pendengar Fresh Juice, semoga semuanya selalu dipenuhi kasih sukacita. Saya, CV dari Pontianak, Kalimantan Barat, menyapa sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Dan kembali kita berjumpa dalam Daily Fresh Juice spesial OMK. Renungan Harian Katolik spesial OMK pada Sabtu 22 Februari ini akan dibawakan oleh Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, mari kita arahkan hati pada Tuhan dan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera sahabat Fresh Juice semuanya. Hari ini gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul, yang menegaskan peran Santo Petrus sebagai pemimpin gereja perdana. Peristiwa yang dikisahkan pada Injil hari ini sangat luar biasa, terutama ketika Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Santo Petrus menjawab dengan lantang, tegas dan penuh iman, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kemudian Yesus berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Wah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memilih seorang manusia biasa yang kita tahu dengan segala keterbatasannya untuk menjadi seorang pemimpin besar. Petrus yang sebelumnya dikenal sebagai sosok yang mungkin tidak terlalu istimewa ya, dan kini dipanggil untuk menjadi batu karang tempat gereja bertumbuh. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat pertama Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus sendiri mengajarkan kualitas seperti apa seorang pemimpin Kristen. "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Nah, kualitas inilah yang merupakan prinsip yang paling relevan jika kita gunakan dalam memimpin keluarga, komunitas kecil kita, dan
bagaimana kita melakukan pekerjaan. Kita diajak supaya setiap dalam pelayanan kita sungguh-sungguh tulus melayani dengan sepenuh hati dan sukarela. Yang kedua, menjadi gembala itu artinya menjadi pemimpin, bukan artinya berkuasa yang memiliki wewenang besar untuk memerintah atau mengeruk keuntungan, memperbudak orang lain, memanfaatkan orang lain. Namun, perlu mengutamakan pengabdian diri. Serta tentu saja memimpinnya tidak cara diktator atau memaksa, tapi dengan memberikan teladan yang baik. Nah, Tuhan Yesus sendiri juga merupakan contoh yang terbaik ya. Tuhan Yesus rela berkorban untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus telah menjadi role model kepemimpinan ini, di mana ada ayat yang berbunyi, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Seringkali kita mungkin merasa tidak cukup pandai, tidak cukup baik, kurang ilmu dalam ambil bagian dalam pelayanan. Tapi coba kita berkaca dari Santo Petrus. Santo Petrus dalam bacaan Injil hari ini telah dipilih Tuhan menjadi batu karang gerejanya. Meskipun Petrus sendiri memiliki banyak keterbatasan. Bukannya ia dulu seorang nelayan biasa ya? Tapi bisa kok dipanggil jadi pemimpin. Petrus juga pernah menyangkal Yesus. Namun lihat dia di akhir hidupnya, dia juga disalibkan persis seperti Kristus. Ia disalibkan dan kepalanya berada di bawah karena Petrus merasa tidak layak mengikuti cara penyaliban gurunya. Nah, kenapa ya Tuhan memilih Santo Petrus? Tentu dia dipilih walaupun dia punya banyak kekurangan, banyak keterbatasan, tapi ia tak pernah ragu dan tetap setia mengikuti Tuhan. Kita semua pun dipanggil menjadi batu karang di lingkungan masing-masing. Kita dipanggil mungkin merasa belum layak, tidak pantas karena punya banyak kekurangan. Saat ini saya pribadi dipanggil untuk menjadi pewarta Fresh Juice dari OMK. Padahal saya tidak belajar teologi. Tidak pandai bicara di depan publik. Tidak punya latar belakang katekese yang baik. Serta banyaklah kelemahan lain kalau saya sebutkan satu-satu nih. Namun bukan berarti dengan alasan tersebut kita jadinya menghindari tugas pelayanan kita. Tuhan tetap mengharapkan kita semua dengan segala keterbatasan, tetap Tuhan menggunakan kita. Yang penting kita mau. Intinya, kerelaan hati kita untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai Tuhan mungkin di tempat kerja kita atau di komunitas, di mana kita bisa melakukannya dengan cara melakukan tugas dan pelayanan dengan penuh integritas, rendah hati, tidak mencari pujian. Atau di keluarga, menjadi sosok yang memberi teladan dan penuh kasih. Sikap hati dalam keseharian kita perlu memberikan teladan yang baik dan mengasihi orang lain. Dengan bersedia berkorban, setia dalam tugas atau tanggung jawab kita, mengesampingkan ambisi pribadi dan selalu rendah hati, melayaninya dengan tulus. Setiap tugas yang kita jalani tentu akan memiliki nilai ilahi bila kita lakukan dengan penuh cinta kasih dan pengabdian. Santo Ignatius dari Loyola pernah mengingatkan kita, carilah Tuhan dalam segala hal, yang artinya ya dalam pekerjaan, pelayanan, kehidupan sehari-hari kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Dan Bunda Teresa dari Kalkuta juga mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk sukses, tetapi Tuhan memanggil kita untuk setia.
Sahabat Fresh Juice, Yesus bertanya kepada kita hari ini, siapakah aku bagimu? Semoga jawaban kita tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam cara kita menjalani hidup ini. Kita semua di dalam peringatan Pesta Tahta Petrus Rasul dipanggil untuk setia dalam tugas pelayanan kita sehari-hari. Bahkan sekalipun nampaknya sepele dan kurang berguna, tetapi apapun yang kita berikan, jika diberikan dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih yang besar, maka akan bermanfaat dan indah di mata Tuhan. Apakah kita berani setia dalam tugas kecil kita? Apakah kita siap menjadi pemimpin yang melayani seperti Yesus dan Santo Petrus? Saya kembalikan pada sahabat Fresh Juice semuanya. Mari kita mulai hari kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber iman dan pengharapan kami, seperti Santo Petrus yang dipanggil menjadi gembala, berkenanlah kuatkan kami, agar kami pun juga bisa menjadi gembala dan pemimpin yang baik dalam lingkungan kecil dan komunitas kami. Tuntunlah agar kami selalu rendah hati dalam pelayanan ini, tidak gentar mengakui iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Selamat beraktivitas dan sampaikan salam kami pada orang-orang terkasih. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice sekalian, kita baru saja mendengarkan renungan Sabtu 22 Februari 2025. Terima kasih pada Kak Ima untuk renungannya pada hari ini, sehingga kita dapat merasakan panggilan kita. Semoga jawaban kita dapat tercermin dalam cara kita menjalani hidup sehari-hari. Saya CV dan Kak Ima pamit, sampai bertemu kembali pada Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.